Saudara, mahasiswa di sejumlah daerah menggelar aksi, mereka menuntut sejumlah kebijakan pemerintah. Lalu kemudian muncul pertanyaan besar, apakah tuntutan para mahasiswa ini mencerminkan kegelisahan publik yang sesungguhnya, ataukah pemerintah punya pertimbangan yang berbeda dalam menjalankan kebijakannya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama saya dengan Batra Banung, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Mas Batra, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Hadir juga melalui sambungan Zoom ada Ferry Amsari, peneliti Posdem Universitas Andalas. Mas Ferry, selamat sore. Sore, Pak. Mas Ferry, dari gelombang aksi demonstrasi yang terjadi kemarin dilanjutkan lagi hari ini, apakah ini merupakan puncak mencerminkan keresahan publik terhadap ekonomi kita? Ya, kalau dilihat dari apa yang dituntut, tidak hanya soal faktor ekonomi, tapi juga soal berbagai kebijakan yang dikritik oleh publik selama ini. Dan bagi saya ini belum tentu puncak juga, karena problematika ekonomi dan lain-lainnya masih terus berdampak. Dan saya pikir ini juga karena disebabkan oleh lambannya pemerintah merespon saran dan masukan kepada pemerintah dan publik. Jadi tentu saja ini bagian dari akumulasi berbagai peristiwa ya, terutama bahkan kan ada tuntutan untuk tidak banyak terlalu bicara kepada presiden, tetapi fokus kepada kerja yang membuat penyelenggaraan makin baik. Apa yang menurut Anda, Mas Ferry, yang paling meresahkan sehingga mahasiswa akhirnya turun ke jalan? Apakah karena pelemahan dolar nilai tukar rupiah, ataukah justru karena kenaikan mendadak Pertamax beberapa hari lalu, atau ada faktor-faktor lainnya yang memicu nih kemarahan dari mahasiswa sehingga mereka turun ke jalan di beberapa daerah? Ya, semua itu karena akumulasi kebohongan pemerintah ya. Misalnya soal dolar dan naiknya harga minyak. Pemerintah kan selalu mengatakan fundamental ekonomi kita baik, kita sedang tidak bermasalah soal itu. Tapi faktanya malah meresahkan publik, harga BBM naik dan kemudian disusul pasti saja harga-harga kebutuhan pokok yang bagi saya akan berdampak kepada publik. Harusnya pemerintah mengakui saja ada kealpaan, kesalahan dalam tata kelola ekonomi, dan memohon kepada publik untuk mengerti dan memperbaiki beberapa kealpaan. Misalnya MBG ya, kan lucu uang yang sangat banyak. Kalau kemudian dialihkan uang yang banyak itu kepada kebutuhan publik, saya yakin mungkin Indonesia dari segi ekonomi tidak akan terlampau menyusahkan publik, meskipun cengkeraman ekonomi global terus menyerang berbagai bangsa ya, termasuk Indonesia. Jadi ini juga soal faktor kepemimpinan dan sikap anti kritik dari pemerintah. Ada sikap kepemimpinan anti kritik dari pemerintah, Mas Batra, dan juga tadi adanya mungkin sesuatu hal yang kurang puas dari mahasiswa dan juga masyarakat sehingga membuat mereka turun ke jalan. Pertanyaannya, apakah ketika tata kelola ekonomi kita diperbaiki seharusnya mahasiswa ini menjadi puas dan tidak turun ke jalan? Berarti artinya ada miss di sini. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa hari ini terkait turun ke jalan, dan itu menurut hemat kami sesuatu yang diperbolehkan, tidak dilarang, karena memang negara kita kan negara demokrasi dan patut kita syukuri bahwa kita salah satu negara demokrasi terbesar. Maka yang namanya negara demokrasi, meskipun kabarnya katanya sempat dihalau juga itu. Namanya negara demokrasi tentu berbeda pandangan itu adalah keniscayaan, hal yang lumrah, dan ini terus harus dipelihara sebagai bangsa demokrasi. Dan saya pikir Pak Prabowo berkomitmen ya, bahwa setiap kritikan, masukan, pandangan, beliau selalu menyampaikan terima kasih, karena itu juga bagian daripada mengontrol pemerintah agar tetap di rule yang benar. Terbukti misalnya Pak Prabowo pada saat berpidato di DPR menyampaikan terima kasih kepada PDIP karena banyak memberikan masukan, kritik, dan itu juga kan bisa dijadikan landasan masukan-masukan itu dalam rangka untuk membuat kebijakan pemerintah dari berbagai perspektif. Maka dari itu kalau kita lihat, sering saksikan, kita berterima kasih sama Pak Prabowo. Mungkin presiden yang paling sering memanggil para tokoh-tokoh
yang dianggap kompeten, para tokoh-tokoh yang dianggap punya pengalaman, selalu beliau panggil untuk diajak berdiskusi dan terakhir kita lihat saksikan kemarin misalnya Pak Khatib Basri dan Pak Menkes dan Luhut. Kalau tadi Mas Batra katakan memang benar Pak Prabowo seringkali memanggil tokoh-tokoh penting untuk bisa berkonsultasi, menanyakan seperti apa, dan terakhir bukan hanya Pak Khatib, ada juga Pak JK kemarin yang sempat ditemui oleh Pak hari Prabowo. Ini Pak JK. Ya, pertanyaannya kalau begitu harusnya dengan menemui tokoh-tokoh kan ada perbaikan yang diharapkan masyarakat. Ketika sampai turun ke jalan berarti artinya ada ketidakpuasan yang masyarakat atau teman-teman mahasiswa ini rasakan, Bang Batra. Ya, sebetulnya kalau yang tuntutan mahasiswa misalnya ada poin yang pertama, bagaimana soal pemborosan. Sejak awal Pak Prabowo memimpin sudah menyampaikan berpidato bahwa kita harus mengefisiensikan anggaran dan terbukti itu dipraktekkan. Misalnya semua kementerian lembaga disuruh untuk menghemat, mengurangi perjalanan dinas, mengurangi misalnya pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, misalnya ATK sekarang kan sudah dihilangkan semua. Kemudian dana transfer betul-betul dipelototin agar tidak terjadi pemborosan. Jadi sejak awal sebetulnya Pak Prabowo berkomitmen untuk kemudian bagaimana efisiensi anggaran ini bisa dilakukan. Kenapa? Karena bacaan Pak Prabowo itu kan panjang ya. Beliau punya pengalaman dan terbukti hari ini apa yang menjadi analisa Pak Prabowo di beberapa tahun terakhir bahwa akan ada misalnya perang, terus kemudian coba ya kalau Pak Prabowo tidak melakukan efisiensi, sementara misalnya situasi global yang tidak pasti, tidak menentu ini melanda dunia, apa kita nggak lebih parah lagi? Seumpama misalnya Pak Prabowo sejak awal dia tidak melakukan efisiensi anggaran. Nah maka dari itu saya pikir kalau bacaan pemimpin kita misalnya tidak seperti Pak Prabowo, pasti kita kewalahan di saat ini. Lebih parah daripada sekarang maksudnya ya? Daripada sekarang. Nah itulah kita harus berterima kasih ya sama Pak Prabowo ya, bacaannya panjang ke depan dan alhamdulillah hari ini di saat beliau menerapkan efisiensi terjadilah apa yang dimaksud situasi global yang tidak pasti itu. Mas Ferry, itu tadi sudah disuarakan Pak Prabowo banyak sekali kok melakukan efisiensi sehingga ekonomi kita tidak semakin terpuruk dengan dinamika global yang saat ini kita sangat rasakan. Iya, mempermanis kealpaan dari Pak Prabowo menurut saya tidak menolong apapun. Malah makin menjerumuskan Pak Prabowo ke ruang kepercayaan diri yang berlebihan sehingga nanti kebijakannya tidak cocok dengan apa yang disuarakan publik. Yang disuarakan publik soal efisiensi itu juga harus dicontohkan Pak Menteri. Misalnya membatasi kunjungannya ke luar negeri. Besok masih saja ada keinginan Pak Prabowo pergi ke Rusia. Biasanya kalau sudah di Rusia nanti singgah dulu ke Prancis gitu ya. Nah yang sikap seperti ini, orang lain disuruh efisiensi tetapi presiden tidak melakukan, tidak memberikan. Tapi mungkin ini ada kepentingan yang lebih besar, makanya pergi ke Rusia, Mas Ferry? Kepentingan apa yang lebih besar daripada kehendak publik didengarkan? Saya merasa publik harus lebih didengarkan, diajak berdiskusi, memastikan kebijakan segera tertangani. Misalnya MBG dihentikan sementara waktu untuk dilakukan perbaikan agar uang yang seharusnya bisa digunakan untuk publik tidak mubazir untuk tata kelola MBG yang berlanjut. Belum lagi kemunafikan kooperasi merah putih, ada di hutan tapi dianggap sudah bagus, ada di tempat-tempat di puncak bukit dianggap sudah baik. Ini kan merusak mata anggaran gitu ya. Bagi saya memang harus ada contoh yang betul-betul dari presiden. Artinya agar publik merasakan kehadiran presiden dalam keributan ekonomi global. Mas Ferry, artinya ketika tadi Mas Batra mengatakan presiden sering kok mengajak berdiskusi tokoh-tokoh penting, terakhir ada Pak Khatib Basri, ada Pak JK juga yang kemudian Pak Presiden ini undang sebelum aksi demonstrasi terjadi. Artinya sebenarnya hal ini belum membuat puas ya dari rasa publik atau mahasiswa yang menginginkan lebih sebenarnya, bukan hanya sekedar tadi konsultasi saja. Saya tidak ingin dalam hal ini mengajakkan presiden. Pemimpin yang baik itu harusnya mendengarkan sesuatu yang kadang-kala tidak menyenangkan diri. Mengundang orang-orang seperti Pak Khatib yang lain gitu ya, hanya untuk didengarkan. Apa yang ingin didengarkan tidak akan memberikan kebijakan yang baik. Sekali waktu presiden harus mendengarkan apa yang disampaikan mahasiswa yang tegas-tegas melihat ada problematika serius dalam kebijakan kita.
itu mungkin tidak akan menyenangkan presiden. Itu mungkin tidak akan membuat presiden tersenyum apalagi tertawa. Tetapi itu sudah pasti bisa membuat presiden mampu memilih pilihan terbaik untuk kebijakan. Jadi ada kalanya presiden harusnya memanggil orang-orang yang betul menggunakan pendekatan ekonomi yang di titik tertentu ekstrim terdengar bagi presiden, karena misalnya menghentikan MBG sementara waktu itu sepertinya ekstrim bagi presiden. Dan presiden punya kecenderungan selalu ingin mempertahankan sesuatu karena gengsi. Begitu ditangkap Pak Dadan gitu ya, lalu besoknya dia sudah ceramah bahwa dia akan mempertahankan ini, dan seolah-olah menganggap kesalahan Pak Dadan bukan kesalahan dia. Dia lupa yang menunjuk Pak Dadan adalah dia sendiri gitu ya. Nah, di titik ini yang menurut saya sangat penting untuk disadari oleh Pak Presiden. Dan tidak. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah dengan tadi berarti artinya ada ketidakpuasan yang masih dirasakan oleh masyarakat, Mas Batra dan juga Mas Ferry. Nah, satu sisi juga mahasiswa bukan hanya tadi menuntut perbaikan tata kelola ekonomi, tetapi juga mahasiswa menginginkan agar pemerintah ini lebih terbuka terhadap kritik, mengakui kesalahan dan memperbaiki memang kalau ada kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang. Pertanyaannya kalau tadi ada kita lihat di media sosial ada beberapa aksi mahasiswa yang juga ingin menyuarakan tapi kemudian akan susah untuk menyuarakan hal tersebut. Menurut Anda apakah jangan-jangan ruang partisipasi publik ini semakin sempit sekarang? Usai jeda tetap bersama kami, nanti kami akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam. Ya, ada penetapan tersangka baru lagi di kasus korupsi MBG. Artinya, Mas Ferry, mungkin saja ini memang bentuk keseriusan dari pemerintah dan meminta mungkin kepada masyarakat untuk menunggu bersabar tentang tata kelola MBG ini yang juga salah satunya menjadi suara dari teman-teman mahasiswa yang menuntut program MBG ini dievaluasi, Mas Ferry. Halo? Ya, Mas Ferry? Ya, bukan kita mengatakan ini tidak ditangani secara serius, tapi kebijakan ini tidak direspons secara serius, bahkan setelah kasus korupsi MBG ini terjadi. Kalau sekarang tiba-tiba orang mau aksi, lalu ada berita seperti ini, bagi saya ini cuma mencoba mengalihkan isu kepada aksi demonstrasi. Kalau mau serius kan dari kemarin-kemarin sudah selesai itu gambarannya ya. Ini bukan berarti kita berprasangka buruk terus dengan pemerintah, cuma polanya itu terlalu kentara, terlalu terlihat bahwa upaya-upaya keseriusan itu kan bisa dibaca dari bagaimana mereka merespon dari laporan publik, pengaduan publik. Sedari awal pengadaan motor listrik, ya, mobil dan kaos kaki itu sudah dipertanyakan publik. Nah, sampai hari ini, detik ini bahkan presiden tidak mau meminta maaf karena mengabaikan peringatan publik. Oke, artinya adalah memang penyidikannya memang tetap berjalan, tetapi hal lainnya perlu dievaluasi. Ini juga menjadi kritikan bagi teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat, terutama soal program MBG. Nah, berikutnya Mas Batra, yang dituntut oleh mahasiswa adalah mahasiswa juga ingin pemerintah yang lebih terbuka terhadap kritik, mau mengakui kesalahan. Kalau kita lihat di beberapa media sosial, bahkan teman-teman mahasiswa ini menyatakan kami ini bukan penjahat, membawa niat tulus untuk perbaikan Indonesia. Jadi jangan kemudian kami yang dimusuhi. Tanggapannya, apakah ini artinya teman-teman mahasiswa yang berdemonstrasi hari ini seakan-akan semakin dikurangi untuk daya mereka untuk bisa bersuara, mengkritik pemerintah? Ya, saya pikir Pak Presiden kita ya, terutama di pemerintahan beliau ini, beliau tidak alergi dengan kritik, beliau tidak alergi dengan berbagai masukan dan perbedaan pandangan. Kan beliau sudah sampaikan bahwa salah satu alasan juga kemudian mencopot kepala BGN itu berdasarkan laporan-laporan dari berbagai pihak. Artinya apa? Beliau menerima masukan, beliau menerima kritikan, beliau menerima pandangan-pandangan dari banyak orang. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pemerintah anti kritik, pemerintah tidak terbuka, pemerintah tidak transparan, mungkin saya agak berbeda pandangan ya, karena Pak Presiden ya dia lakukan perbaikan secara menyeluruh, terus kemudian setelah itu langsung beliau menyampaikan instruksi bahwa di sana harus ada tata kelola yang baik, harus ada transparansi anggaran dilakukan, harus ada refocusing, baik itu dapur-dapur MBG-nya, begitupun penerima manfaatnya.
Terus kemudian bagaimana beliau menyampaikan dalam hal pada saat pengarahan. Tapi kan nggak soal MBG ya, ada soal yang Iya banyak hal tentunya ya, bahwa silakan awasi semua. Publik diajak untuk mengawasi, masyarakat diajak untuk mengawasi, DPR diajak untuk mengawasi, dan terutama melibatkan para penegak hukum kita. Jadi kalau kita berbicara bahwa tidak ada transparan, tidak ada keterbukaan, saya agak berbeda pandangan, karena Presiden secara gamblang menyampaikan dalam setiap berpidato, dalam setiap penyampaiannya, bahwa beliau terbuka dengan kritik, beliau terbuka dengan masukan, dan dengan itu beliau memerintahkan agar pengolahan anggaran yang selama ini, misalnya kebocoran anggaran kita begitu besar, bagaimana beliau sangat serius memberesin tata kelola SDA yang selama ini dianggap para pengusaha-pengusaha yang menguasai lahan-lahan kita, para pengusaha yang menguasai batu bara, nikel, begitupun dengan misalnya kelapa sawit yang selama ini berpuluh-puluh tahun mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi yang diberikan kepada negara sangat minim. Apakah itu bukan perbaikan tata kelola yang baik? Dan dalam sejarah perjalanan bangsa ini baru Pak Prabowo yang seberani itu melakukan hal tersebut. Tapi tentu juga dari masyarakat ini ketika turun ke jalan meminta juga perbaikan yang lebih konkret lagi dan lebih banyak lagi supaya mereka puas dan tidak lagi melakukan aksi demonstrasi. Dan ini demonstrasi juga merupakan bentuk kecintaan ya Mas Bahtera ya kepada itu bagian dari kecintaan mahasiswa, adik-adik kita, karena kita juga pernah mahasiswa, pernah mengalami situasi yang sama, pernah jadi aktivis. Ya tentu juga kita membukakan ruang itu. Dan Pak Prabowo ya kalau kita lihat ya di kabinet beliau di kabinet beliau banyak sekali kan aktivis-aktivis yang diajak masuk ke kabinetnya. Artinya apa? Pak Prabowo mengajak mereka agar setiap saat bisa berdiskusi terhadap situasi bangsa, bagaimana mereka bisa memberikan pandangan-pandangan agar bangsa kita ke depan makin baik. Ini kita jadikan aja Mas. Ya, Bang Banong lupa menyampaikan bahwa Presiden inilah yang kemudian mengkhawatirkan atau bahkan mengancam para pengamat dengan ingin menertibkannya. Presiden inilah yang mencibir kegiatan fokus-fokus gerak discussion dengan cara kekanak-kanakan. Bagi saya beliau bukan tipikal yang mau berdialog dengan orang yang berbeda pandang, tetapi berdialog dengan dirinya sendiri dan orang-orang yang diharapkan didengarkan hal-hal yang menyenangkan bagi dirinya. Jadi ini masalah serius bagi Presiden. Ya mungkin agak berbeda ya. Contohnya misalnya ya Pak Presiden berbeda pandangan sama Pak JK. Buktinya beliau hari ini mengajak bertemu dengan Pak JK, meminta pandangan, berdiskusi. Selama ini kan kita tahu Pak JK kritis juga terhadap pemerintahan. Tetapi Pak Presiden kita juga mengajak Pak JK untuk berdiskusi terkait banyak hal, terutama yang menyangkut soal investasi. Artinya apa? Pak Presiden sangat terbuka orangnya. Pak Presiden sangat terbuka kepada semua kalangan, semua kelompok. Terima kasih Mas Bahtera untuk penjelasannya. Mas Ferry, terima kasih penjelasannya. Terima kasih, Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam Bang Ferry. Kita bersama.